Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dasep Witarsa berperan sebagai observer. Saya Lina Malahati berperan sebagai coach. Saya Kurniawan Muhammad Zahrudi berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Pak Dasep. Gimana kabarnya hari ini Bu Lina? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Pak. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah baik. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan diskusikan tentang penilaian sama Ibu ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan ya Bu ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Insya Allah kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah presence, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi Bu? Ya, kompetensi spesifik dari ketiga yang tadi saya sebutkan ya Pak ya, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oh, baik Bu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Indikator yang akan saya capai Pak, saya berharap saya ingin dalam proses coaching saya ini saya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coaching. Baik, untuk praobservasinya cukup sekian Bu ya. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Apa coachingnya sudah dipersiapkan Bu? Sudah Pak. Baik, silahkan kalau begitu Bu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum Pak Kurniawan. Waalaikumsalam Bu. Ya, katanya Bapak mau ngobrol-ngobrol tentang permasalahan Bapak ya, mumpung ini masih jam istirahat. Sekarang aja ya Pak ya. Boleh Bu? Ya. Betul, memang saya lagi ada sedikit unek-unek Bu, ada permasalahan yang pengen saya utarakan begitu Bu. Mau di sini saja Pak atau Boleh Bu, di sini saja ya. yang lebih nyaman ya. Kemudian Pak bisa diceritakan sedikit apa permasalahannya tentang Permasalahannya anak-anak? tentang anak-anak, tentang peserta didik, tentunya pada saat pembelajaran saya ya Bu ya. Jadi ketika pembelajaran saya itu ada beberapa siswa yang masih mengenakan baju seragam, bukan baju olahraga gitu Bu. Kan seharusnya ketika pembelajaran olahraga semua siswa harus mengenakan pakaian olahraga, kecuali memang siswa tersebut sakit, jadi dia diam di pinggir lapangan atau di tempat yang teduh hanya mengamati saja begitu Bu. Oh, jadi itu permasalahannya. Ada beberapa anak yang tidak menggunakan seragam olahraga ketika jam Bapak mengajar Betul, ya, betul pelajaran sekali. olahraga. Ya. Tapi sebelum kita lanjut Pak, saya ingin tahu apa yang ingin Bapak capai pada akhir diskusi kita kali ini, karena kita tidak banyak Pak, waktunya hanya waktu istirahat ya 15 menit. Iya. Ya. Ya intinya saya pengen menemukan solusi dari permasalahan saya yang tadi Bu. Karena saya sudah mencoba dengan menghukum Bu, tetap saja ada yang seperti itu gitu. Semoga ya Pak ya nanti Bapak menemukan solusinya lewat Betul. Diskusi kita kali Amin, ini. amin. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan tadi, menghukum Iya. seperti apa?
Ya, diceritakan? karena pembelajaran olahraga, jadi ketika siswa yang tidak memakai baju olahraga, ya saya suruh lari aja Bu langsung gitu. Oh, gitu. Betul Bu. Jadi itu sebagai konsekuensinya ya Pak ya? Iya betul. Kemudian apa respon anak Pak? Apakah Ya anaknya tetap saja sih Bu, di pertemuan selanjutnya masih ada siswa yang seperti itu. Jadi kayaknya nggak takut gitu siswa tersebut dengan hukuman. Kalau misalkan nanti minggu depan kamu nggak pakai baju olahraga, Bapak kasih lari lagi. Ternyata masih ada saja Bu gitu, dengan Masih ada alasan saja. ketinggalan Pak, lupa Pak, bajunya dipinjam temen Pak, atau bajunya basah bekas kemarin eskul jadi nggak pakai baju olahraga, begitu Bu. Jadi walaupun Bapak sudah menerapkan hukuman ataupun konsekuensi, tapi tetap saja ada anak yang melakukan hal itu lagi, mengulangi kesalahan yang sama dengan banyak alasan ya Pak ya? Betul sekali. Walaupun sudah dihukum. Kemudian apa yang mungkin terlintas di pikiran Bapak? Mungkin Bapak punya ide lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Sebetulnya sempat terlintas juga terpikir oleh saya bahwa saya harus melakukan pendekatan mungkin ya Bu ya, secara emosional, secara persuasif terhadap siswa tersebut supaya siswa tersebut mau mengikuti aturan. Salah satunya saya pengen mungkin harus menyepakati lagi komitmen bersama mengenai kesepakatan kelas yang dibuat di awal-awal pembelajaran Bu. Karena memang saya sendiri rasakan komitmen itu ketika pembelajaran, ya anak-anak itu sudah nggak tahu lupa atau memang dia tidak mengingatnya lagi Bu. Jadi mungkin saya akan menekankan kepada siswa tersebut bahwa pentingnya sebuah komitmen terhadap ya aturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat gitu ketika awal pembelajaran, begitu Bu. Wah, ide yang bagus itu Pak. Jadi setelah Bapak merasa bahwa cara menghukum itu tidak berjalan dengan baik, maka Bapak berpikiran untuk mengingatkan kembali komitmen murid dengan guru ya Pak ya, atau Betul Bu. Istilahnya kesepakatan Kesepakatan kelas ya Pak ya. Baik, untuk mengingatkan kembali kesepakatan kelas itu kepada murid-murid, adakah strategi yang akan Bapak terapkan nantinya Pak? Ya paling pertama mungkin saya akan memanggil siswa tersebut ya Bu ya, khususnya karena saya kan di absen itu punya catatan ya Bu. Saya tandai, jadi misalkan hari ini misalkan si A ini nggak pakai baju olahraga, saya tandai di sini keterangannya misalkan tidak pakai baju olahraga. Minggu depan si B yang nggak pakai. Nah jadi di antara beberapa orang siswa ini, siswa mana sih yang sering melanggar atau sering tidak komitmen terhadap peraturannya. Nah siswa-siswa yang pernah melakukan atau tidak memakai baju olahraga tersebut saya kumpulkan. Tadi saya bilang bahwa saya pengen ngobrol secara langsung. Kenapa sih gitu kan kamu itu ada saja alasan untuk tidak memakai baju olahraga? Mungkin dengan cara pendekatan seperti itu lalu saya perlihatkan kembali, karena saya mungkin punya salinan mengenai kesepakatan bersama. Ibu dulu saya videokan ketika itu kan saya gimana anak-anak setuju nggak? Ini sepakati enggak, kalau enggak nanti berpengaruh terhadap pembelajaran kalian. Ya tentunya berpengaruh ya Bu ya. Sekarang kan gini, kalau misalkan anak tersebut nggak memakai baju olahraga, dia nggak akan maksimal dalam melaksanakan gerak pada pembelajaran kan gitu ya Bu ya. Nah itu ke penilaian, makanya saya akan jelaskan kembali bahwa ketika tes boleh misalkan kamu memakai baju atau seragam yang biasa, tapi kan nanti ketika itu nggak leluasa geraknya gitu. Mungkin kan itu harapan saya supaya anak tersebut bisa mengerti, oh iya ternyata kalau saya memakai baju seragam biasa saya geraknya nggak enak nih, terus bisa membuat saya cedera ya kan, apalagi celana ketat, celana seragam biasa kan itu ibaratnya ketat ya. Kalau misalkan dipakai loncat, dipakai lari itu bahaya. Betul. Jadi saya pengen ya memanggil mereka supaya mereka lebih komitmen lagi gitu. Ya, saya paham sekali ya Pak, namanya juga anak-anak memang Iya, harus betul. selalu diingatkan karena mereka terkadang masih sering melakukan kesalahan. Dan tentu saja apa yang Bapak tempuh, strategi yang Bapak pilih dengan mengingatkan lagi kesepakatan betul. kelas, kemudian mengingatkan lagi apa manfaatnya memakai baju olahraga. iya. Semoga dapat
berefek kepada anak agar tidak lupa lagi mengenakan baju olahraga. Ya, kemudian Bapak ada lagi mungkin Pak strategi yang akan Bapak terapkan selain kesepakatan kelas, komitmen kelas? Mungkin ketika pembelajaran Bu, biasanya kan kalau anak yang memakai baju olahraga itu kayak tadi ya, itu mereka setelah beres pembelajaran, misalkan materinya senam, nah saya suka kasih beres pembelajaran, materi sudah selesai, saya kasih bola Bu sebagai bonus, silahkan kamu main bola. Tapi kadang saya sama yang tidak memakai baju olahraga, saya tidak mau dia ikutan praktek Bu. Kenapa? Alasannya bukan itu dihukum, tapi karena saya melihat kalau nanti bolanya kena bajunya kan putih ya Bu ya, nanti bajunya kotor. Nah terus kan nanti kalau dia pulang otomatis tetap orang tuanya marah. Kamu kenapa ini berkeringat basah bajunya, bahkan sampai sobek sampai rusak. Nah saya kan nggak mau seperti itu. Jadi intinya ketika beres pembelajaran materi sudah tersampaikan, ada waktu luang nih, saya kasih bola. Nih yang mau main bola voli, yang mau main bola sepak boleh. Tapi yang tidak memakai baju olahraga jangan ikutan. Kenapa? Alasannya bukan nggak boleh, bukan dihukum, tapi tadi supaya siswa tersebut berpikir, oh iya ternyata memang olahraga itu harus memakai baju olahraga. Bagus Gitu. sekali Pak ide yang akan Bapak terapkan ini. Kemudian pertanyaan saya berikutnya Pak, kapan Bapak akan melaksanakan strategi ini? Ya secepatnya Bu, ya di minggu-minggu sekarang pada saat pembelajaran olahraga. Baik, kemudian kira-kira siapa yang mungkin Bapak akan mintai bantuan dalam melaksanakan rencana aksi Bapak ini? Yang pertama mungkin saya akan bekerja sama juga dengan siswa-persiswa ya Bu ya. Yang kedua dengan rekan sejawat saya yang sama mengajar PJOK juga. Jadi saya pengen mempunyai komitmen sama rekan saya itu bahwa kita harus sama aturannya gitu. Kalau misalkan saya aturannya di kelas tidak boleh memakai baju olahraga karena alasannya begini. Nah dia juga sama di kelas lain, kalau bisa jangan memakai baju seragam ketika berolahraga. Kemudian dengan wali kelas Bu, tentunya karena kan siswa itu ada wali kelasnya, jadi saya akan komunikasi dengan wali kelas, akan menyetorkan catatan yang saya punya tadi. Bu, Pak, ini catatan saya mengenai siswa yang komitmennya kurang pada pembelajaran PJOK. Nah, mungkin nanti saya akan kerjasama dengan mereka supaya mereka melaksanakan penekanan gitu kan kepada siswa tersebut ya, dengan harapan saya membimbing, wali kelas membimbing, yang lain juga membimbing, akhirnya kan siswa tersebut oh iya ternyata semua itu sama gitu, bahwa harus mematuhi iya betul, kompak, untuk kesepakatan kelasnya harus dipatuhi. Baik, izinkan saya menggarisbawahi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bapak Kurniawan sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan Bapak terkait dengan anak-anak yang tidak menggunakan baju olahraga ketika belajar olahraga ya Pak ya. Salah satu ada 3 Pak kalau tidak salah tadi. Yang pertama dengan menerapkan konsekuensi, betul ya Pak ya? Kemudian yang kedua dengan menerapkan atau mengingat kembali kesepakatan kelas dan komitmen, dan yang ketiga Bapak akan bekerja sama dengan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan pimpinan. Baik, Bapak, apakah Bapak sudah puas dengan solusi yang sudah Bapak temukan ini? Sepertinya saya cukup puas Bu. Iya, baik. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan mungkin dalam pembicaraan kali ini Pak? Sebetulnya sudah cukup sih Bu, karena memang dengan saya berbicara tadi ya, ada sedikit dari saya terpikirkan gitu, oh iya ya, kenapa saya nggak melakukan yang tadi gitu Bu. Jadi ada solusi dari pembicaraan ini gitu. Alhamdulillah ya Pak ya, semoga Bapak dapat menerapkan strategi-strategi yang sudah Bapak temukan dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan Bapak di kelas. Amin. Baik Bapak, karena waktunya sudah habis, waktu istirahatnya sudah habis, ya kita kembali ke kelas ya Pak ya. Siap Bu. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Lina tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Kurniawan. Sebelum penutupan Ibu ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama,
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator pencapaian yang diinginkan, Bu? Baik, tadi ketika coaching saya sudah berusaha mematuhi atau menggunakan alur percakapan Tirta, Pak. Mulai dari menanyakan tujuan dari percakapan, kemudian saya sudah mencoba mengidentifikasi atau menemukan permasalahan yang Pak Kurniawan miliki. Kemudian saya sudah menuntun Bapak Kurniawan dalam percakapan Tirta ini untuk menemukan rencana aksi dan tanggung jawabnya, Pak, atau komitmennya, Pak. Sehingga dengan alur tersebut, dengan alur Tirta, coach dapat menceritakan pengalamannya dan menemukan solusinya sendiri, Pak. Baik, menurut saya, Bu, sebagai observer nih ya, proses coaching antara Bu Lina sama Pak Kurniawan tadi sudah berjalan dengan baik ya, Bu ya. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga Bu Lina sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Kurniawan. Kemudian sehingga Bapak Kurniawan bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, Bu ya. Selain itu, coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching alur Tirta ya, Bu ya. Di antaranya tadi ada beberapa ini yang alur Tirta yang dilaksanakan. Dari tujuan, Ibu memberikan pertanyaan apa yang Bapak harapkan pada akhir percakapan ya, Bu ya. Kemudian pada identifikasi, Ibu menanyakan kepada Bapak Kurniawan itu apa yang ingin Bapak Kurniawan ceritakan ya, Bu ya. Ya, permasalahannya. Kemudian untuk rencana aksi, pertanyaan berbobot yang Ibu kasih ke Pak Kurniawan itu kapan akan dilaksanakannya. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya tanggung jawab, Ibu memberikan pertanyaan berbobot siapa saja yang terlibat dalam rencana aksi yang akan Bapak Kurniawan lakukan ya, Bu ya. Terus kompetensi dari beberapa pertanyaan yang berbobot yang Ibu kompetensi yang Ibu capai dalam pertanyaan berbobot, Ibu tadi menanyakan kepada Pak Kurniawan itu apa yang sudah coach lakukan untuk menyelesaikan apa yang terlintas selain hukuman konsekuensi ya, Bu ya. Betul, Pak. Kemudian yang kedua itu apa strategi yang digunakan untuk menerapkan kesepakatan dan komitmen kelas ya, Bu ya. Ya, baik. Kemudian untuk kompetensi sesi mendengarkan aktif ketika coach ya, Ibu melakukan kontak mata ya, merespon dengan jawaban seperti ya, seperti itu dan lain-lain tadi, Bu ya. Baik, Bu, untuk pertanyaan terakhir ya, Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan tadi, Ibu? Baik, tadi saya mencoba dua hal ya, Pak. Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun saya rasa dua kompetensi itu belum cukup, Pak, untuk saya miliki dalam proses coaching. Saya ingin menguasai kompetensi yang lain, yaitu presence atau kehadiran penuh, Pak. Karena saya rasa itu penting, Pak. Saya juga memang dalam percakapan dari awal sampai akhir ingin mencoba untuk selalu fokus, Pak. Fokus, kemudian hadir secara utuh dalam percakapan tersebut. Baik, Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.